Welcome back everybody to Black Cuan. Pada hari ini kita akan berbicara the power of meme coins atau meme coin ya. Dan meskipun harga Bitcoin ya masih saja dia ranging ya di antara level 20 sampai 22.000 ya, dan dia belum sempat tembus sampai level 22.000. Pada hari ini Black Cuan akan menjawab saran dari kolom komentar ya tentang request dari coin meme ini ya. So, pada hari ini fokus kita terhadap meme coin tersebut, dan di sini yang akan kita bahas itu adalah yang pertama mengenai Shiba Inu, kemudian ada Saitama, dan yang ketiga itu ada Shinja ya atau Shibnobi Coin, kemudian ada Baby Doji Coin atau Baby Doge Coin, dan terakhir nanti kita akan bahas juga World Save Poor People WSPP. Jadi itu adalah salah satu koin yang menyelamatkan orang-orang miskin dari kemiskinan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Baik, yang pertama di sini tuh kita akan bahas tentang Shiba Inu dulu ya. Jadi ternyata koin meme itu ya, meskipun dia dianggap sebagai candaan atau jokes ya, tapi ternyata dalam beberapa kesempatan koin-koin meme seperti ini itu bisa membuat orang itu dari jobless menjadi multimillionaires. Jadi orang-orang yang hampir tidak punya pekerjaan, tidak ada masa depan sama sekali, dia bisa menjadi multimillionaires. Dan ini seperti kita bertaruh di togel, rasa-rasanya seperti itu teman-teman. Tetapi perbedaannya adalah di kripto ini kan kita bisa melakukan research, kita melakukan analisa terhadap project-project meme coin yang bisa dalam bull runs atau di momen-momen pasar Bitcoin itu sedang normal, itu bisa jadi senjata yang luar biasa mantap untuk menjadikan seseorang itu orang kaya. Dan seperti yang terjadi di dua bersaudara ini ya, The Shiba Brothers. Mereka ini dijuluki seperti ini karena kenekatan mereka untuk berinvestasi di Shiba Inu ketika pertama kali koin itu muncul ya. Dan bahkan setelah dia kaya, jadi Shiba Inu Brothers ini ya memutuskan untuk membackup games yang bernama Legend of Bezogia, dan ini juga sudah pernah saya upload ya sebelumnya di Black Cuan. Tetapi ada hal yang menarik teman-teman di tahun ini, itu ternyata Ryoshi ya, yang meskipun dia anonymous tetapi dia memutuskan untuk step down ya, mundur ya, dia menghilang dari peredaran terutama di Twitter setelah dia akhirnya menghapus semua postingan-postingannya dia tentang Twitter. Dan memang kita tahu dia dari awal itu adalah anonymous, tetapi begitu dia mundur dari sana, sempat ini Shiba Inu seperti kehilangan majikannya atau tuannya lah kita bilang ya, karena dia ini kan dianggap sebagai foundersnya tetapi dia mundur. Tetapi kelebihannya itu adalah alasan dia mundur itu juga cukup bagus menurut saya, karena ini merefleksikan kejadian yang terjadi di Bitcoin teman-teman. Dan sampai saat ini pun kan kita tidak tahu siapa Satoshi Nakamoto, tetapi Bitcoin tetap eksis. Jadi maksudnya si Ryoshi itu juga kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi tanpa saya pun saya ingin komunitas di kripto ini, yang artinya desentralisasi ya, jadi biarkan komunitas lah yang membimbing ataupun membawa Shiba Inu ini terbang ke depannya. Dan setelah dia silence ya beberapa saat ya, jadi ada orang kedua lah di bawahnya Ryoshi yang namanya Satoshi Kusama yang mengakhiri silence ya untuk Shiba Inu, karena dia mengupdate lagi tweet yang mengatakan bahwa Shibarium release soon. Jadi Shibarium ini merupakan salah satu metaverse ya dari Shiba Inu, dan rilisnya Shibarium ini memang sesuatu yang sudah sangat diantisipasi ya oleh komunitas Shiba Inu ya. Kemudian mekanisme burns tokensnya Shiba itu juga sangat diapresiasi ya oleh komunitas, karena dengan begitu jumlah atau supply dari token Shiba Inu ini semakin hari itu semakin berkurang teman-teman. Dan semoga ada mekanisme burning yang besar-besaran, lebih besar lagi gitu kan, supaya dia cepat terkuras jumlahnya, karena dia cukup banyak ya jumlah koinnya itu. Dan mari kita lihat ya para Shiba Army seperti apa kedepannya Shiba Inu. Kemudian yang berikutnya itu adalah masih meme coin ya yang kita bahas di sini. What is Saitama Inu? Jadi Saitama ini adalah educating the next generation of investor. Jadi dia ini seperti koin yang tujuannya itu adalah untuk mendidik ya dengan ekosistemnya dia, terutama untuk generasi Z katanya dia sini ya. Jadi dia ingin dengan adanya
Saitama ini ya, anak-anak muda, para milenial sekarang itu yang masih belum memiliki pemahaman mengenai investasi. Jadi kekurangan pengetahuan mereka tentang investasi itu bisa belajar melalui ekosistem yang ada disediakan oleh Saitama Token ini atau Saitama Inu ini ya. Kemudian Saitama Inu ini ya secara umum itu adalah koin dengan logo Ghost Dogs ya. Jadi di pegunungan Saitama di Jepang itu ya. Jadi dianggap sebagai ya ikon lah di sana. Jadi Saitama ini juga menggunakan jaringan ERC20 ya, atau dia berdiri di atas jaringannya Ethereum. Kemudian ada beberapa karakteristik ya dari Saitama token ini. Yang pertama itu adalah dia ini mempunyai sistem yang namanya passive income system. Jadi dia ini sama lah seperti Shiba Inu yang memperoleh penghasilan ya untuk holdersnya itu dari staking, samalah dengan koin-koin besar lainnya, dan dia mendapatkan 2% dari setiap transaksi yang dilakukan ya, dan ini diinsentifkan untuk komunitas dari Saitama Inu ini ya. Kemudian token holders juga itu unaffected by inflation. Jadi menurut mereka para holders token ini itu tidak akan terkena efek dari inflasi karena mekanisme burns-nya dia ya. Jadi di sini itu dia katakan ya bahwa sekarang ini sudah 55% itu telah dibakar ya dari total supply-nya dia, dan 45% itu sedang dalam sirkulasinya. Dan menurut Saitama Inu Team ya, 4% dari jumlah 45% itu di-lock di Uniswap ya untuk initial liquidity, dan untuk transaksi yang 2% itu akan tetap dibakar untuk mengurangi supply token ya dari Saitama. Kemudian ada juga kelebihan dari Saitama Inu ini ya. Saitama anti-whale trap. Jadi untuk meyakinkan para users atau investor ya supaya tidak terjadi pump and dump, jadi mereka ini menggunakan anti-whale trap atau anti-whale trap ya. Jadi Saitama Inu coded the token to prevent large holders from controlling liquidity. Jadi dia menggunakan pengkodean di Saitama untuk menghindari para holders ya yang besar-besar itu untuk melakukan likuiditas semau-mau mereka. Jadi anti-whale ini ya, anti-whale fitur ini ya, dikodekan ya untuk smart contracts dan membantu Saitama Inu menghindari tekanan jual yang dilakukan oleh paus-paus ya, ataupun orang-orang yang memiliki Saitama Holdings dalam jumlah besar, teman-teman. Seperti itu kira-kira untuk Saitama ini ya. Dan dia juga punya ekosistem yang sehat di sini menurut saya ya, meskipun dia meme coin. Karena dia sudah memiliki yang namanya Saitama Market ya. Jadi di sini ada exchange-nya mereka. Kemudian ada juga wallet yang sudah aktif di sini, Saitamask. Kemudian ada juga satu lagi ya untuk launchpad-nya dia yang berkaitan dengan NFT segala macam ya, untuk game segala macam nanti itu namanya Saita Maker. Kemudian ada Saita Edutainment yang seperti saya bilang tadi itu merupakan ide awal ataupun tujuan utama dari Saitama ini adalah edutainment. Jadi dia mengedukasi sambil dia memberi entertainment. Nah, dan di sini dia menghasilkan Saitama Studio ya. Melalui Saitama Studio itu dia membuat semacam game Wolfcaster. Ini game klasik yang pernah populer di tahun 1992 dan ini dihidupkan lagi ya melalui Wolfcaster dari Saitama, dan seperti inilah tampilannya dia nanti ya ke depannya. Dan ini masih covernya ya. Untuk Saitama Studio dia akan produksi game ini, dan menurut saya ya kalau semua berjalan lancar nanti ketika market ini sudah kembali normal, Bitcoin sudah masuk ke fase bull run yang berikutnya, saya kira token meme seperti ini juga akan ikut-ikutan naik nanti. Dan di sini ada satu yang ingin saya perlihatkan ke teman-teman ya. Ini adalah sebuah ilustrasi yang menurut saya sangat keren ya. Dan ternyata setelah saya lihat-lihat di sini, yang membuat ilustrasi ini itu adalah anak Indonesia. Yang di sini namanya Rizan Putra. Jadi luar biasa ya orang Indonesia bisa menghasilkan kualitas gambar seperti ini menurut saya ya. Dan akhirnya ini pun menarik perhatian dari timnya Saitama, dan mereka meretweet gambar ini atau memposting gambar ini di Twitter mereka, dan dia katakan here is share full concept art by extraordinary Rizan Putra. Jadi untuk yang bernama Rizan Putra ini hebat banget dia ya. Kemudian koin yang berikutnya ya, kita tinggalkan Saitama. Everything you know about Shinobi token atau Shinja. Nah, di sini ini salah satu juga token meme yang sempat populer di akhir tahun kemarin ya.
Jadi untuk siapapun yang memegang Shibnobi, ini pastikan ya, koin ini akan tetap bertahan meskipun ya, namanya juga meme dan dia bisa ngedam, bisa ngepam kapan aja ya teman-teman. Jadi kelebihannya Shibnobi ini menurut berita ini itu adalah Shinja merupakan revolutionary deflationary token that introduce a multi-chain swap ya. Jadi dia dengan dojo swap-nya itu ya, dia bisa ke jaringan seperti Ethereum, Binance, BNB, dan Polygon ataupun Matic ya. Jadi dia bisa multi-chains, bisa loncat ke jaringan mana saja. Itu kelebihan dari Shibnobi atau Shinja ini. Dan Shibnobi ini ya teman-teman dikembangkan oleh Cliff Partner ya. Jadi dia ini bertujuan untuk menggunakan multi-chains ya atau multi rantai ya supaya enaklah di dalam DeFi ekosistemnya dia. Jadi para user itu tidak hanya monoton saja main di ETH, tahu ETH gas fee-nya mahal gitu kan. Sementara di BSC atau Binance itu kan murah-murah meriah. Dan apalagi di layer 2-nya Ethereum itu si Polygon ataupun Matic itu juga sangat-sangat murah. Dan untuk informasi ya, Shinja ini telah dirilis ya pada tanggal 15 November tahun 2021. Jadi umurnya ini masih sangat-sangat muda sekali teman-teman. Jadi bisa kalian lihat di websitenya dia ya di shinobi.com di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini dan sekarang ini sudah bisa dibeli dia di Shinobi Swap. Jadi dia sudah punya marketnya sendiri ya. Kemudian ada Uniswap juga bisa, kemudian BKEX ya. Dan ada beberapa exchange lainnya yang juga bisa kita lakukan ya. Dan untuk total supply, maksimal supply kalian bisa lihat ada di website ini ya teman-teman. Karena di sini kalau saya lihat ini angkanya mungkin 69 triliun katanya dia di sini. Coba bantu saya teman-teman untuk browsing ataupun komen ya di kolom komentar. Triliun itu berapa sih sebenarnya? Karena setahu saya itu ada quadrillions, ada trillions kayak gitulah. Berapa sebenarnya jumlah triliun itu? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan Shinja ini juga listing di sini ya di P2P2B. Jadi ini salah satu exchange juga ya yang melisting Shinja ya teman-teman. Sekarang kita ke Baby Dogecoin ya. Ini anaknya Doge ya. Anaknya Doge. Jadi menurut dia ini karena dipanggil baby kan. Jadi Baby Dogecoin ini adalah salah satu koin yang di-create ya oleh Dogecoin community ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk seeks to impress his father by showing his new improved transaction speed and adorableness. Jadi tujuannya murni untuk memberi impresi kepada bapaknya atau Dogecoin itu ya dengan memperlihatkan kecepatan transaksi dan apa ini keimutan, adorable. Ya, seperti itulah namanya juga koin jokes atau candaan atau meme seperti ini teman-teman ya. Dan kelebihan dari Dogecoin ini ternyata ya dia disupport juga oleh Papa Elon Musk. Jadi pernah dia men-tweet pada bulan Juli tahun 2021 kemarin ya. Dia pernah men-tweet ini Baby Doge du. Jadi ya akibat tweet ini ternyata sempat ya harga Baby Dogecoin itu melambung teman-teman. Nah, apakah Baby Dogecoin juga sudah masuk ke dalam keranjang kalian? Jika iya, mungkin kalian bisa tulis di komentar ya mengenai pandangan kalian tentang Baby Dogecoin ini. Karena menurut saya Dogecoin ataupun Baby Dogecoin ini sama-sama diasuh oleh bapaknya atau majikannya ya, Bapak Elon Musk. Dan selanjutnya teman-teman, koin terakhir di sini itu adalah untuk meme coin adalah ini yang lambang serigala ini ya, namanya WSPP, WSPP, Wolf Save Poor People. Jadi serigala yang menyelamatkan orang-orang miskin, kira-kira itu artinya ya. Jadi dia ini adalah koin yang bertujuan untuk menyelamatkan orang miskin ini sepertinya. Saya tersinggung ini teman-teman karena saya miskin kayaknya ini. Jadi token WSPP ini ya itu adalah sebuah program untuk mengurangi kemiskinan ya, dan dia ini bergerak di atas rantainya Binance Smart Chains ya. Jadi tujuannya untuk seperti dikatakan dari tadi mengurangi kemiskinan di muka bumi. Luar biasa ini cita-citanya koin ini teman-teman ya. So, kemudian di sini ya kita coba cek dia di market cap-nya dia ya. Ini untuk chart-nya dia sepanjang masa karena dia itu diawali di sekitar bulan 7 ya tahun 2021 dan kalian bisa lihatlah di sini ada 2 tiang listrik ini teman-teman. Jadi koin-koin seperti ini tuh
hidup dia hanya di dalam masa-masa mungkin ya, ngepamnya itu di masa-masa Bitcoin lagi enak-enaknya bull run ataupun naik ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Jadi di awal dia sempat ngepam ini tinggi sekali, kemudian di bulan yang berikutnya ketika Bitcoin sempat menyentuh level 69.000 pada saat itu ya dia juga ikutan naik ya di bulan November teman-teman. Dan sekarang dia ini seperti inilah. Jadi volatilitasnya mungkin tidak ada di sini ya karena aktivitas pembelian mungkin kurang. Dan satu hal ya yang menarik dari koin-koin seperti ini itu adalah harganya yang sangat-sangat murah ini teman-teman. Di sini kalian bisa hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 nol di belakang koma atau di belakang titik ya dalam harga dolarnya. Dan token ini ya itu biasanya ya dibantukan oleh game dia biasanya token-token seperti ini. Jadi menurut CoinMarketCap di sini ya dia ada game yang namanya Earncraft Metaverse ya. Jadi melalui game-game seperti ini Earncraft ini ya, Earncraft Metaverse ini ya, dia dipergunakan dengan lebih leluasa ya untuk tokennya dia. Jadi untuk orang-orang yang senang main games maka token-token seperti ini tuh cocok dia untuk diaplikasikan ataupun dipergunakan, diberdayakan di dalam game yang seperti ini. Kayak Minercraft lah seperti itu teman-teman. So, untuk yang tertarik dengan meme tokens ya, silakan untuk tetap melakukan riset mandiri teman-teman. Karena meskipun koin ini candaan atau jokes ya atau bercanda di dalam ekosistem kripto itu memang sering terjadi pump and dump seperti itu ya, dan ada koin-koin yang tidak berhasil selamat selama bear market terutama di meme coin. Jadi jangan tanyakan meme coin, koin dalam 10 besar aja bisa terjungkal sampai zero dia seperti yang terjadi di Luna. So, saran saya kepada kalian yang mungkin tertarik untuk berinvestasi di meme coin seperti ini, please lakukan secara cermat, teliti, dan sangat-sangat hati-hati ya untuk melihat token-token meme seperti ini. Dan usahakan juga untuk melakukan pembelian itu dengan uang yang mungkin sudah siap untuk kalian lupakan dalam beberapa waktu ke depan. Seperti itu teman-teman. Jangan pernah berinvestasi baik itu di meme coin ataupun di aset kripto lainnya menggunakan hutang, pinjaman online. Jangan, don't do that. Sehingga hidup kita sengsara teman-teman. Niat investasi supaya kaya malah kita dikejar-kejar sama penagih hutang gitu kan. So, tetap DYOR, do your own research. Terima kasih telah menonton video ini. Salam the power of meme coin. Peace my friend.